Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uludatul Rosiko dari kelas 2 CMPI. Saat ini saya akan mempresentasikan artikel filsafat umum saya yang berjudul epistemologi. Sebelum kita membahasnya lebih dalam, kita harus mengetahui dulu bahwa kita ini sebagai manusia yang terlahir di muka bumi ini merupakan makhluk yang tidak memiliki pengetahuan atau ilmu apapun. Kita diibaratkan seperti kertas putih yang kosong, yang kemudian ketika kita bertumbuh dan berkembang, kita akan mendapatkan pengetahuan atau ilmu tertentu. Dan dari berbagai macam cara apapun, dengan dimilikinya kemampuan berpikir yang serius, seseorang mungkin saja dapat menemukan rumusan atau penemuan baru dalam menyelesaikan permasalahan dunia. Mungkin itu dapat berupa kritik atau usul. Jika argumentasinya kuat, usul atau kritik itu dapat menjadi suatu sistem pemikiran Anda menjadi seorang filosof. Selanjutnya akan kita bahas terlebih dahulu, yaitu tentang pengertian epistemologi. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem dan logos. Kata epistem berarti pengetahuan, sedangkan logos berarti wacana. J.F. Ferrier menciptakan epistemologi ini dalam bentuk ontologi atau suatu kajian yang mana dalam epistemologi ini akan membahas serta menemukan dari mana pengetahuan yang akan kita dapatkan itu berasal. Maka dari itu, mengapa kita sebut sebagai filsafat pengetahuan? Karena di dalamnya berisikan pengetahuan. Pengetahuan manusia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pengetahuan sains, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan mistik. Dan semua pengetahuan itu bisa kita dapatkan dengan berbagai macam cara dan berbagai macam alat. Berikut akan kita bahas epistemologi menurut pandangan dari berbagai aliran. Yang pertama yaitu aliran empirisme. Kata empirisme ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu empirikos, yang berasal dari kata empiria, yang berarti yaitu pengalaman. Pandangan dari aliran ini adalah di mana manusia bisa mendapatkan pengetahuan untuk dirinya, yaitu dari pengalaman. Dan dari situlah apa yang telah dialami dapat menjadi sumber pengetahuan. Dan pengalaman yang dimaksud di sini yaitu pengalaman yang melibatkan panca indera, yang biasanya kita sebut sebagai pengalaman indrawi. Seperti contohnya yaitu ketika kita dapat mengetahui rasa garam itu asin setelah kita mencoba garam tersebut dengan lidah, yang mana lidah tersebut merupakan salah satu dari panca indera yang manusia miliki. Kemudian ada pendapat lain dari John Locke, yaitu bapak dari aliran empirisme ini, yang mana ia mengemukakan bahwa sebuah teori, yaitu bernama teori tabula rasa, yang secara bahasa itu berarti meja lilin. Yang dimaksud di sini yaitu bahwa manusia itu hakikat awalnya adalah kosong dari pengetahuan. Kemudian dari situlah pengalaman manusia yang mengisi kekosongan jiwa seseorang manusia tersebut hingga memiliki banyak pengetahuan. Namun, pada aliran ini memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, jika kita memiliki indera yang terbatas, seperti contohnya, apabila kita memiliki objek yang jauh, pasti terlihat lebih kecil, padahal aslinya objek tersebut tidak sekecil dengan apa yang dilihat dari jauh tersebut, yang menjadikan kita akan mendapatkan pengetahuan yang tidak benar adanya. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu indera menipu. Maksud dari sini yaitu apabila jika salah satu dari indera kita yang digunakan untuk merasakan suatu rasa sedang sakit, maka kita tidak dapat merasakan rasa yang sebenarnya. Contohnya, seperti orang penderita malaria, pasti akan merasakan gula itu pahit dan udara yang panas itu akan dirasakan dingin. Dan selanjutnya kelemahan ketiga ada objek menipu.
seperti kita sedang melihat objek yang hanya ilusi atau fatamorgana, yang dapat menjadikan kita melihat sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kelemahan keempat yaitu indera dan objek menipu. Maksud di sini yaitu apabila adanya keterbatasan indera yang dimiliki manusia, seperti contohnya, kita tidak dapat melihat gajah secara keseluruhan karena kita hanya dapat melihat bagian depannya saja, atau belakangnya saja, atau sampingnya saja. Jika kita melihat gajah tersebut dari depan, maka yang terlihat hanyalah kepala atau wajah si gajah, sehingga kita tidak dapat melihat semua bagian gajah, mulai dari wajah, badan, hingga ekor dalam waktu yang bersamaan sekaligus. Selanjutnya, aliran yang kedua yaitu rasionalisme. Dalam pemahaman rasionalisme ini adalah di mana pengetahuan itu didapat dari akal manusia. Dan dalam hal ini berkaitan dengan cara empirisme tadi. Jika tadi dalam empirisme ada kelemahan dari indera, maka pada rasionalisme ini bisa dikoreksi kekurangan tersebut dengan akal manusia, sehingga manusia dapat mendapatkan pengetahuan dengan jawaban yang benar. Namun manusia juga indera dan akal yang bekerja sama tadi juga belum bisa mendapatkan pengetahuan yang lengkap, karena indera manusia hanya dapat mengetahui beberapa bagian tertentu dari suatu objek yang ada. Dan begitu juga dengan akal manusia yang tidak dapat memperoleh pengetahuan yang utuh, hanya dapat memikirkan sebagian apa yang terdapat dari objek. Maka dari situlah kerjasama empirisme dan rasionalisme tadi belum mendapatkan hasil yang maksimal. Maka dari itu ada pandangan selanjutnya, yaitu pandangan positivisme. Tokoh pada aliran ini ialah Auguste Comte. Ia berpendapat bahwa indera itu berperan sangat penting dalam hidup manusia guna memperoleh pengetahuan yang harus diperkuat serta diperdalam dengan adanya eksperimen. Karena dengan adanya eksperimen ini, kekeliruan atau kesalahan yang terjadi dari indera manusia dapat dibenarkan. Namun, eksperimen ini juga memerlukan satuan ukur yang jelas. Jadi, kebenaran akan didapat dari akal, didukung bukti empiris atau pengalaman yang terukur. Jadi, kata terukur itulah yang menjadi maksud dari aliran positivisme ini. Dan sebenarnya, aliran positivisme ini bukan suatu aliran yang ada karena berdiri sendiri, melainkan aliran ini ada hanya untuk menyempurnakan dari aliran empirisme dan rasionalisme tadi. Hanya saja aliran positivisme ini menyempurnakan untuk memperoleh pengetahuan dengan adanya eksperimen yang terukur. Selanjutnya yang keempat yaitu ada intuisionisme. Intuisionisme dalam bahasa Inggris berasal dari kata intuition yang berarti manusia memiliki gerak hati atau hati nurani. Tokoh pada aliran ini yaitu Henry Bergson. Jadi pada aliran ini ia memandang bahwa tidak hanya indera yang terbatas, namun akal juga terbatas. Karena semua objek yang ditangkap oleh indera juga selalu berubah, dan akal juga dapat paham kepada suatu objek jika memang manusia tersebut dapat mengonsentrasikan dirinya. Maka dari itu, aliran intuisi ini merupakan kemampuan tertinggi pada manusia untuk memperoleh pengetahuan. Setelah kita bahas mengenai epistemologi tadi, saya menarik kesimpulan bahwa epistemologi merupakan suatu cabang dari ilmu filsafat yang membahas tentang bagaimana cara seseorang manusia mendapatkan pengetahuan yang utuh.
Karena pada hakikatnya manusia terlahir belum memiliki pengetahuan apapun. Maka setelah manusia lahir dan kemudian tumbuh berkembang, dari situlah manusia mendapatkan pengetahuan dari berbagai sumber seperti dapat dari pengalaman atau yang disebut dengan empirisme. Kemudian ada juga dari akal manusia atau yang disebut dengan rasionalisme. Selanjutnya ada juga dari hasil eksperimen manusia yang terukur atau positivisme. Dan yang terakhir juga ada dari gerak hati atau hati nurani manusia yang disebut dengan intuisionisme, yang merupakan ini adalah suatu kemampuan tertinggi yang dimiliki oleh manusia tersebut. Baiklah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.